Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan memberikan watchlist saham mingguan atau saham-saham yang masih menarik untuk kita tradingkan seminggu atau 2 minggu ke depan teman-teman ya. Dan karena minggu lalu ada yang komen untuk bahas 2 saham aja, hari ini kita bahas 3 saham aja teman-teman ya, untuk mempersempit pilihan teman-teman sendiri. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on ya teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan ya untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, saham pertama adalah saham Bank BRI teman-teman ya, atau kode sahamnya BBRI. Nah, kalau kita lihat dari segi tren ini, trennya BBRI ini memang masih turun teman-teman ya, sudah turun sejak Januari 2021. Nah, hari Jumat kemarin BBRI ini mampu breakout downtrendnya ini dengan volume yang cukup besar teman-teman, dengan volume cukup besar. Di sini juga ada pola pembalikan arah, yaitu pattern falling wedge teman-teman. Dan inflow asing ya di BBRI untuk seminggu terakhir pun cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Jadi BBRI ini masih layak untuk kita tradingkan teman-teman. Nah, ada 2 skenario yang mungkin terjadi di BBRI ini teman-teman ya. Skenario pertama, mungkin dia turun dulu menyentuh tren lainnya ini, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Atau mungkin saja Senin BBRI ini langsung naik teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, menurut saya teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, bisa buy di harga sekarang. Misalnya kalau kita buat trading plan, teman-teman buy di harga sekarang di 3820 ya, di 3820. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah garis MA20-nya ini teman-teman. Misalnya teman-teman bisa pasang stop loss di 3690, itu risknya 3,15% ya, risknya 3,15%. Kemudian reward yang pertama teman-teman bisa set di 4000. 4000 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya untuk BBRI ini sendiri. Kemudian reward berikutnya teman-teman bisa set di sini teman-teman, di 4290. Itu rewardnya 12%-an teman-teman ya. Jadi secara risk to reward ratio ini BBRI masih menarik teman-teman. Jadi masih layak untuk kita tradingkan ya untuk seminggu ke depan. Oke, itu saja untuk BBRI. Kemudian saham berikutnya adalah saham Wika. Ini saham konstruksi BUMN teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren panjangnya teman-teman, ini sudah downtrend dari 2021 teman-teman ya. Dari Januari 2021 downtrend, kemudian di sini membentuk pattern falling wedge, setelah di breakout naik cukup lumayan teman-teman. Dan di sini membuat pattern cup and handle teman-teman ya. Membentuk pattern cup and handle. Di sini handle-nya, kemudian di sini cup-nya. Nah, hari Kamis pedagang lalu di sini cup and handle ini di breakout dengan volume yang lumayan teman-teman ya, dengan volume yang lumayan. Kemudian pada hari Jumat retest lagi ke bawah ya, retest lagi ke bawah. Ini volumenya mengecil, jadi menurut saya ini Wika masih cukup oke ya. Saham-saham konstruksi lainnya pun masih cukup oke ya. Dan kalau kita buat trading plan untuk Wika ini ya, teman-teman bisa tunggu dia koreksi terlebih dahulu, atau teman-teman bisa buy di harga sekarang ya. Bisa buy di harga sekarang ya di 1160. Misalnya teman-teman buy di harga sekarang ya di 1160 lah ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set ya, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di sini, di bawah MA20-nya ini, atau di bawah sini teman-teman ya. Ya, di sini di 1080 itu risknya sekitaran 7% teman-teman. Risknya sekitaran 7%. Dengan target kenaikan teman-teman bisa pasang target dari high-nya ini ke low-nya ini, maka target kenaikannya bisa ke sini.
sorry ya, di 1145 itu risk rewardnya menarik teman-teman ya, risknya 7%, kemudian rewardnya hingga 24%. Jadi WK ini kalau menurut saya masih oke teman-teman ya. Teman-teman bisa tunggu dulu ya, Senin dia terkoreksi terlebih dahulu untuk mendapatkan risk entry yang lebih menarik lagi teman-teman ya untuk WK ini sendiri. Oke, kemudian saham berikutnya adalah saham BFI Finance atau kode sahamnya BFIN teman-teman. BFIN. Nah, kalau kita lihat secara tren ya, BFIN ini masih sangat uptrend teman-teman dan masih bergerak di uptrend channelnya teman-teman. Di sini adalah uptrend channelnya, masih bergerak di uptrend channelnya. Kemudian pada hari Jumat ada rejection ya, ada rejection di support trendline sekaligus support sini teman-teman di sekitaran 1000. Jadi kalau menurut saya ini menarik teman-teman ya, walaupun risknya cukup tinggi ya, risknya cukup tinggi, tapi menurut saya ini menarik teman-teman. Kalau buat teman-teman yang baru mau entry ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya di 1065 ya. Bisa buy di harga sekarang di 1065. Kemudian risknya teman-teman bisa pasang di bawah supportnya ini. Teman-teman bisa pasang stop loss di 970, itu rewardnya risknya sekitaran 9%. Ini risknya cukup tinggi teman-teman ya. Jadi lot sizingnya diatur teman-teman, jangan entry terlalu banyak kalau risknya seperti ini. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini. Nah, yang pertama teman-teman set di sini ya, di 1200 ya. Karena ini masih uptrend teman-teman, kita asumsikan dia membentuk higher low baru, maka target kenaikan berikutnya bisa saja hingga ke 1320. Jadi secara risk to reward ratio ini juga menarik ya, risknya 9%, kemudian rewardnya hingga 24%. Oke, itu saja untuk BFIN ya. Itu 3 saham yang menurut saya cukup layak ya untuk kita tradingkan seminggu depan. Nah, karena membahas 3 saham itu videonya cukup singkat teman-teman, saya tambahkan 3 saham lagi yang memiliki karakteristik berbeda teman-teman ya. Yang tadi kan itu saham-saham blue chip sama second liner. Nah, saya tambahkan 3 saham yang kata orang itu saham-saham gorengan teman-teman ya, saham gorengan, tapi menurut saya masih layak untuk dipantau teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nggak berminat dengan saham gorengan, di skip aja teman-teman, di skip aja. Nah, sahamnya apa saja? Yang pertama itu sahamnya ITIC teman-teman. Kode sahamnya ITIC atau Indonesian Tobacco. Nah, kalau kita lihat tren ini memang masih downtrend teman-teman. Tren panjangnya masih downtrend, kemudian tren minornya ini sudah membentuk uptrend teman-teman. Membentuk pattern cup and handle dan juga ascending triangle ya, atau kita bisa sebut cup and handle on ascending triangle. Nah, kalau dari segi price volume ini menarik teman-teman ya. Di sini sebelumnya sempat arah dengan volume yang naik begitu signifikan, kemudian turun ke bawah dengan tanpa volume, kemudian ini 3 hari naik lagi menyentuh resistennya dengan volume yang up, konsolidasi lagi dengan tanpa volume teman-teman. Dan hari Jumat kemarin kembali melakukan kenaikan dengan volume yang naik teman-teman ya. Jadi ITIC ini kalau secara teknikal masih menarik teman-teman ya, masih menarik. Teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, di harga sekarang, atau teman-teman bisa tunggu dia turun dulu ya ke sekitaran 320 atau ke trendline-nya ini, kemudian akan lanjutkan kenaikan. Atau teman-teman bisa tunggu ITIC ini break dari resisten ini teman-teman, dari 355. Kalau ITIC mampu break dari 355, teman-teman boleh spek buy, atau teman-teman bisa tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu menyentuh trendline garis merahnya ini di sekitaran area 320 sampai 314 teman-teman ya. Oke ya, itu saja. Oke, itu saja untuk saham ITIC. Kemudian saham berikutnya adalah saham Temas.
Untuk Temas ini kalau secara teknikal itu menarik teman-teman ya, menarik, dimana setelah sebelumnya naik cukup signifikan ya, cukup signifikan, di sini Temas ini mengalami konsolidasi yang cukup lama teman-teman, mengalami konsolidasi yang cukup lama, konsolidasinya tanpa volume teman-teman ya, konsolidasi tanpa volume. Kemudian pada perdagangan hari Jumat kemarin, Temas ini breakout pattern triangle-nya ini teman-teman ya. Temas ini breakout pattern triangle-nya ini dengan volume yang naik signifikan teman-teman. Jadi menurut saya Temas ini masih layak untuk teman-teman perhatikan ya. Teman-teman bisa tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu ya, terkoreksi menyentuh trendline-nya ini, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Atau teman-teman boleh spek buy di harga sekarang ya, spek buy di harga sekarang, lot-nya diatur dengan stop loss di bawah supportnya ini, di bawah 276. Itu risknya cukup tinggi teman-teman ya, risknya memang cukup tinggi, jadi lot sizing-nya diatur teman-teman ya, lot sizing-nya diatur. Kemudian yang terakhir adalah saham BKSL atau Sentul ini ya, Bekasi Sentul. Nah, kalau kita lihat secara tren ya, tren minornya ini udah mulai uptrend teman-teman. Sebelumnya downtrend sangat parah, kemudian di sini sideways, ini pola akumulasi, kemudian sudah membentuk uptrend minor teman-teman ya, sudah membentuk lower high. Di sini kita harapkan juga membentuk lower high yang baru untuk melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari low-nya ini ya, dari low-nya ini ke high-nya ini, maka sekarang itu BKSL ini tepat di Fibonacci golden ratio-nya teman-teman, di 0,618 itu di harga 61. Kemudian kalau kita tarik Fibonacci dari low-nya ini ke high-nya ini ya, ini juga sedang berada di support Fibonacci teman-teman ya, di 61 itu juga merupakan support Fibonacci 0,786 ya. Jadi BKSL ini secara teknikal cukup oke ya teman-teman, cukup oke. Teman-teman bisa tunggu dia mantul terlebih dahulu, atau teman-teman bisa spek buy di harga sekarang ya, spek buy di harga sekarang di harga 62. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 60 ya, bawah 60 misalnya di 59 ya, itu risknya sekitar 5%. Dengan reward teman-teman bisa set di sini di high-nya ini di 75, itu rewardnya 20% dengan risk 4%. Jadi secara risk to reward ratio ini menarik ya teman-teman. Risk to reward ratio ini juga menarik. Tapi 3 saham yang saya bahas terakhir itu saham-saham gorengan teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nggak suka saham-saham gorengan di skip aja, atau kalau teman-teman yang mau saham-saham seperti itu lot sizing-nya diatur ya. Kalau saya sendiri mendakapi saham-saham seperti ini sih nggak apa-apa teman-teman. Saya juga sering istilahnya main saham gorengan seperti ini ya. Karena bagi saya saham apapun asal kita masuknya dengan money management yang benar bisa memberikan kita cuan ya. Oke ya, itu saja pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Terima kasih.